Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang bagi berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sama dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawatu salam sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Itu tujukan untuk penyerompak kita, baik yang masih hidup maupun yang telah pergi kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 1 kurang 1. Kita kasih kesempatan dari jamaah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum Bapak Saudara jemaah pengajian Ahad malam Masjid Jami'ul Muttaqin, khusus Ketua DKM Masjid Jami'ul Muttaqin Bapak Yoyo. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, berkah dunia selamat akhiratnya. Bapak semua pengurus Masjid Jami'ul Muttaqin, jamaah yang mohon ampun terdapat satu persatu. Insyaallah semua kita Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah mustajabkan doa kita semua, berkah dunia kita, selamat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un akhar, satu cabang yang kedua, masih bahas tentang meliputi tentang sholat kita. Waktu krohu, dan dimakruhkan as-sholatu, apa as-sholatu sholat, alaman atas wanita sopa kang den sipati yaseman bi ahadi hadir umuril isyina, dengan salah satu sifat yang 20. Artinya kita pun sholat bisa kena makruh. Makruh sholat apabila salah satu di antara 20 ada pada diri kita.
Mana ahaduha yang pertama hakibun bil muhajati ay bil goiti. Yang pertama salah satu dari yang dua hakibun, orang yang kebelet pengen buang air besar. Kebelet pengen buang air, waktu sudah masuk, adzan sudah berkumandang, kita sudah wudhu, tapi ngedek perut mules. Andai kita sholat pun mau bener makruh, maka buang air dulu walaupun tertinggal sholat. Daripada kita sholat nggak kena, pulsak, udah buang air dulu. Yang penting masih ada waktu, makruh tuh. Maksa-maksain kita sholat makruh. Nah, jangan buang air dulu. Tapi jangan sampai buang airnya sambil ngerokok, makruh pasti. Kita kadang-kadang sambil buang air itu yang banyak salah, kita sambil ngerokok. Ya kadang-kadang masuk kamar mandi, kita buang air besar, buang air nggak lama, cuma kadang ngerokok. Udah nggak mulus, udah pesta. Karena rokok belum habis, kadang-kadang nyambung rokoknya. Ayo di kamar mandi. Maka rata-rata Pak, kenapa orang kamar mandi betah? Emang setan ada di kamar mandi Pak? Setan banyak kamar mandi. Makanya orang betah di kamar mandi. Malah bau, tempat kotor, tapi udah masuk kamar mandi, kadang-kadang nyanyi pada kadang-kadang. Makruh sholat masuk kamar mandi kita nyanyi rokok, fokus aja buang air mandi buat kecil jangan sampai campur aduk kita sama air besar sambil nyanyi ngerokok, nggak boleh, makruh, dosa, tidak boleh. Benar kalau kita pengen buang air sebelah pun sudah tinggal aja lu, jangan maksain sholat. Wasaniha hakimun binuni aibil bauli. Yang kedua kebelet pipis, sama tuh, pengen buang air besar, pengen buang air kecil, udah buang air dulu, buang air kecil dulu. Wasari suhak hakimun bil mimni aibil bauli wal iti. Yang ketiga ini pengen buang air ongko, pengen buang air kecil ongko, double. Ya pengen berak, ya pengen kencing. Biasanya setiap orang buang air besar, maaf ini bahasa raga jarok ya, kasar. Emang ini mau kupik ya, yang saya sampaikan. Biasa orang buang air besar pasti buang air kecil, tapi nggak setiap orang buang air kecil nggak buang air besar sejalan. Nah kita pengen buang air ongko, pengen buang air kecil ongko, udah keluarin dulu, jangan tahan-tahan. 2, 3 tuh. Warobiha sopin bil aikoin arojulin. Yang keempatnya berdiri dengan kaki sebelah. Kaki kita sebelah misalnya keseleo, sakit kaki kita ini sebelah, terus jatuh. Kita maksain sholat berdiri, makruh Pak. Udah, kenapa makruh? Khawatir keseimbangan nggak ada, apalagi awaknya gede, saya misalnya sholat berdiri kaki sebelah kiri, sebelah kanan, keseimbangan nggak ada, jatuh. Maka udah duduk aja. Sebab boleh sholat duduk kalau yang udur mah, yang tidak boleh itu kita awak sehat, jalan kuat, sholat rukmat nggak boleh, nggak sah. Kecuali sholat sunat. Bapak jogging bisa, jalan ke masjid masih jalan. Karena capek kita sholat duduk kita mah nggak kuat nggak mau berdiri, nggak sah. Kenapa? Sholat wajib. Sebab rukun yang ketiga sholat berdiri. Kita sholat duduk, nggak wajib. Sholat sunat nggak boleh. Tapi sholat sunatnya awas, sholat sunatnya pahala lain. Kalau bapak sholat berdiri, pahala cepet. Kalau lu gocap, lumayan gocap ya Pak. Ya, lumayan. Jangan. Dan kalau ini artinya Allah ngasih keringanan kepada kita, ngasih keringanan kepada kita. Wa khamisuha yang kelima sofidun aikorin baina kodamahi ma'an ka'annahuma fi qaidin wa. Yang kelimanya sopinun merapatkan baina kodamai antara dua kaki, kedua kerapet. Si kedua kaki terapet itu. Kayak diikat kaki kanan terapet begitu tuh. Makruh nih. Makanya suhu itu minimal kaki itu ada jarak 1 jengkal, kaki kanan kaki itu jarak sejengkal lah rata-rata. Lebar jangan.
Rapat nggak boleh, sejengkal dah kita, sejengkal. Rapetin nggak boleh, makruh. Kasih jengkal minimal, biar ada gerak. Kadang-kadang ada rapot-rapot bang. Wasadi suha hajikun bizai wakut bidikil hak. Yang keenamnya, pakai baju yang terlalu sempit. Kita pakai baju rapat, ketat, sehingga susah untuk gerak. Makanya Pak, kadang-kadang kan bocah sekarang awaknya gede, awak apa usia udah 18 tahun, 20 tahun, pakaian yang umur 8 tahun, merecet. Sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Jangankan keluar rumah, sholat pun makruh. Kita pakai sholat pakai baju ketat. Tuh, apa sampai terlihat bokongnya, bisa batal sholat. Bapak pakai baju pendek, bokong kita terlihat, batal sholat. Kenapa? Aurat. Tuh. Makruh. Makanya kata Rasul, di akhir zaman nanti banyak orang berpakaian tapi telanjang. Bajunya mah di baju, tapi seolah telanjang. Telanjangnya terlihat lekuk tubuhnya, terlihat bentuk tubuhnya. Haram Pak, apalagi perempuan. Awas anak kita pakai pakaiannya ketat sampai postur tubuhnya, bentuk lekuknya kelihatan. Payudaranya ini kelihatan, patah kelihatan semua. Dosa, haram. Nah kita orang tua, Pak, jangan sampai ketika kita melihat anak kita berpakaian emang tutup aurat mah, tapi ketat, kita ridho, kita membiarkan, maka kita dayus namanya. Kita membiarkan anak-anak kita dosa, ridho dengan dosa anak-anak kita, dayus namanya. Di surah itu ada catatan, anti haramun al-bakhil wa man izzakah wa dayus. Surga itu haram bagi orang-orang yang dayus, yang ridho melihat keluarganya berbuat dosa. Istri kita berbuat dosa, jangan tepin, takut anak kita berbuat maksiat dan tepin, anak kita enggak sholat, anak kita enggak ngaji, anak kita enggak ibadah, kita diam, diamnya kita dayus. Kenapa? Itu kewajiban kita. Maka didik anak-anak kita jangan sampai berbuat seperti itu. Aurat terbuka, sholat kagak, sementara keinginan dipenuhi sama kita. Jangan sampai Pak, anak kita tanggung jawab kita. Di dunia nuntut akhirat lebih banyak, Pak. Lebih di akhirat lebih lagi. Jangan sangka anak kita di akhirat kita nanti enggak nuntut kita, nuntut. Makanya agar tidak nuntut, lepaskan kewajiban kita, didik anak kita biar bisa baca Al-Quran, biar bisa sholat. Makanya guru saya minimal anak teh bisa baca Fatihah, iftitah dari kita orang tuanya. Jadi anak teh bisa Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wasyir, dari kita bapaknya. Anak kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bisa dari kita orang tuanya. Kita meninggal, anak kita sholat, baca Bismillah, Fatihah, baca iftitah dari kita, maka kita meninggal, anak bisa Fatihah, bisa kita lari itu pahala kita Pak. Semua dosa digulung sama pahala anak kita, tersingkir dosanya dengan pahala anak kita yang baca iftitah dan Fatihah. Konon dulu zaman Nabi Isa itu lagi jalan Nabi Isa lewat satu makam masih baru, masih merah tanahnya aja. Dikata Nabi Isa, ya al kubur kumbi, bangun karena Allah. Ternyata dalam kubur itu Pak, si mayat sedang disiksa Allah. Oh, sedang disiksa Pak. Ada yang namanya ular sejauh aku, ada yang namanya harisun, disiksa, dililit. Ditanya, hai ahli kubur, kenapa kau seperti ini sampai disiksa Allah? Kata kubur, ya Isa, Nabi Allah,
saya ini nggak pernah ibadah, nggak pernah sujud, banyak maksiat, banyak berdosa, jauh dari ulama, jauh dari agama. Kata Nabi, ya itu wayahnya. Tutup lagi. 8 tahun kemudian itu Nabi Isa lewat situ lagi. Digolek al-kubur kumbidna, bangun Allah terbuka, keluar lagi si mayat dalam kuburnya. Pas dilihat sekarang mah siksa kubur hilang, api dalam kubur hilang, ular hilang, sekalian hilang. Ada berbagai macam nikmat, sebut nikmat kubur. Ditanya, wahai al-kubur, dulu kau disiksa Allah. 8 tahun lalu saksi ini kau sudah disiksa, sedang di muka, sambil lilit, sambil gigit. Apa penyebabnya? Bisa hilang sisa itu. Kata al-kubur, ya Nabi Allah, ketika saya mau meninggal, istri saya sedang hamil 9 bulan. Satu senang saya naik, kalau anak kita lahir nanti, titipkan ke ustadz yang bisa ngaji, agar anak kita bisa sholat, agar anak kita bisa ibadah. Tuh. Nah sekarang anak sudah 8 tahun, anak saya sudah bisa baca bismillah. Tuh. Nah bismillah anak saya datang kemari, pahala bismillah datang ke sini, menghilangkan semua siksa kuburnya Allah. Pak, artinya apa? Bismillah bisa begitu Pak, bisa menghilangkan anak kita bisa baca bismillah. Itu menghilangkan siksa kubur ayahnya, menghilangkan siksa kubur bapaknya. Apalagi anak kita bisa baca Yasin, bisa tabarok, bisa ar-Rahman, bisa sholat, bisa sholat hadiah. Kan pernah ngomong, kali kita sholat hadiah, usolli sunatan Allahu Akbar, habis sholat kirim, ya Allah saya hadiahkan sholat saya untuk almarhum bapak saya, untuk almarhum emak saya, insya Allah pahalanya nyampe. Jangan takut nggak nyampe Pak. Ustaz, kan ada hadis katanya in koto amalum, terputus kita anak Adam ketika meninggal putus amalnya, nggak bisa beramal. Bapak sekarang bisa sholat, kenapa masih hidup? Bapak bisa sedekah, karena masih hidup. Bapak bisa baca Quran, karena masih hidup. Besok udah nggak ada, putus tuh. Kecuali 3, sodakonya nyampe, tuh, doanya nyampe. Bapak bangun masjid, masjid ini masih berdiri, Bapak meninggal, Pak, setiap orang sholat ke sini pahala ngalir Pak. Bapak punya 10 juta, yang 9 juta habis pakai makan, pakai ini, pakai itu. Yang 1 juta ada di masjid, berbentuk keramik, berbentuk tembok, berbentuk lampu. Selama masjid ini masih ada, Bapak sudah meninggal, setiap orang datang ke sini itu pahala ngalir kepada kita Pak. Ngalir kepada kita tuh. Makanya beruntunglah orang-orang yang terbiasa menyisihkan hartanya untuk hal seperti itu. Yang sempit bajunya. Wasabi uha yang jaiun idaharatu amu wasyarabu aqraba huduruhuma. Yang ketujuhnya jaiun orang lapar. Idaharatu amu datang makanan wasyarabu dan minuman aku dekat. Bapak pulang kerja. Pas pulang kerja, pas dohor 12:30. Di rumah istri sudah masak, nasinya ada, lauknya ada, sayurnya ada. Bapak sholat dulu, makan dulu. Bapak sholat dulu, makan dulu. Makan dulu. So tadi sholatnya makruh. Makan dulu, sebab sholat mah nomor 2, nomor 1 syahadat. Kali makan. Tuh. Makanya ketika kecuali misalkan nasinya belum ada, masak lain ceritanya. Ini mana nasinya sudah ada, lauknya sudah ada, sayur sudah ada. Tuh. Apalagi kita lapar mau beli, makan dulu, sila makan dulu. Agama menjadi itu Pak. Nah, acara maulid, kita ada acara maulid, selesai dohor selesai, makan udah siap no. Udah makan dulu, harus makan baru sholat. Wasaminun aksamun, oleh haus.
haus banget, minum dulu. Jangan sampai kita sholat haus dia lapar, mau konsentrasi Pak. Orang sholat perut lapar selain puasa ya, kita kan kalau puasa emang haram makannya kalau puasa. Kita nggak puasa apa lagi bulan-bulan biasa, haus, lapar. Contoh begini, Bapak pulang kerja jam 12:30 pulang atau asar pulang, di rumah bini nggak ada makanan, nggak ada nasi, nggak ada lauk, nggak ada. Mana lapar, mana waktu sholat kita Allahu Akbar, Bismillah ya Allah, bini kemana, kemana perut lapar, mana ini, mana itu, mau bener Pak. Wow ya, mana lapar, bini kemana matungnya tuh, orang masak dulu, orang mana tadi mie apa yang penting makan itu. Wah bener Pak. Silakan makan dulu. Watasimuha hafizun bil pa'i wazai aibir rohi. Yang kesembilannya hafizun nahan kentut Pak, menahan kentut. Bapak sholat Allahu Akbar, sholat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bulik Pak, nah kayak kentut nih. Terus batal. Terus saya batalin Pak, nggak apa-apa, daripada ntar at-tahiyyatul mubarakatus. Payah Pak. Ya, mal bener mau. Orang nahan lapar mah kuat, orang nahan kencing, nahan pengen buang air besar, nahan kentut sulit Pak. Dan maaf nih, kita lagi di rumah kali Pak, ya, lagi di rumah masih kuat. Pas ruku sujud, mohon maaf kan kalau ruku sujud agak terbuka Pak, khawatir ya kita kayak kalau tang belakang, kalau di depan begini. Ya depan pas dukur Allahu Akbar, duku nggak kuat, bus belakang, repot. Makanya kalau ini batalin, jangan sampai ditahan. Pantau sendiri kalau orang pengen buang air pengen buang angin itu kan kadang-kadang suka keluar keringat dingin. Ya, saking menahannya, makruh saja. Kecuali kalau tahiyat akhir kali masih kuat mah silakan. Tapi kalau masih rokat pertama kedua udah dibuang aja, batalin. Sebab mau konsentrasi. Maaf yang perutnya gendut kayak saya. Maaf Pak, saya perutnya gendut. Emang yang gendut rata-rata gendutnya banyak. Ya, biasanya yang gendutnya banyak Pak. Angin mulu kan, gas mulu. Nggak tahan, makanya keluarin aja gitu. Jangan menahan-nahan, bisa makruh sholat Nabi. Mau bener nahan-nahannya. Wa asyiruha yang kesungguhnya man hadratu amun tatupu nafsu ilahi wa ilam yakun ja'an. Yang ke-10-nya datang makanan kepada kita, tatupu kita pengen makanan teh. Wa ila itu pada makan, wa ilam yakun jangan orang nggak lapar. Contoh, Bapak mau dohor nih atau asar, mau sholat udah wudhu, anak kita bawa bakso misalkan, bawa apa nih? Bakso ya, ayah mau, ayah mau. Kita lebih pengen makan bakso. Sholat lu apa makan bakso dulu? Bakso dulu Pak, kita pengen padahal nggak lapar, udah makan tapi bakso pengen nih, bakso dulu Pak. Jangan sampai gini, ya Neng Bapak tinggalin ya, ayah tinggalin ya, tinggalin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya jangan habis dah, ya tinggal 2, ya habis dah. Mau konsentrasi semua. Ya artinya walaupun nggak lapar, yang lapar tadi udah makanan ada, kita apalagi itu mah kita udah makan tadi, makan jam 10, jam 12 udah masih kenyang, anak pulang bawa bakso, yang mau bakso nggak mau Neng, padahal udah wudhu kita udah pakai mau sholat udah tuh. Kalau kita tinggal sholat dulu lah bakso habis, sholat dulu ya Pak, sholat dikit bakso. Apalagi anak kita, ada bini kita ya, kebagian dah, loh ya habis dah.
habis dah ya kuahnya dah. Maka itu artinya apa? Mau udah makan bakso dulu, jangan sampai sholat kita nggak konsentrasi. Itu agama apa begitu? Artinya begitu gampangnya agama. Cuma kadang-kadang kita yang bikin sulit. Kita sehat, udah kenyang, sholat entar ini yang masalah. Ntar masih baru adan, ntar baru komat tuh. Ini yang salah. Bahkan mohon maaf, kata guru saya mah, misalkan bapak habis dohor nih, ya habis wudhu dohor, niat bini kita mau mandi pakai anduk doang. Maaf ya, ini nih. Misalkan kita habis wudhu nih, udah mau sholat, niat bini kita mau mandi atau habis mandi pakai anduk doang. Tuh, kita timbul nafsu terangsang. Tuh, timbul terangsang. Sholat mau bener pak, mau bener sholat ke. Tuh, makanya guru saya daripada kita nggak sholat, udah hajar dulu pak. Hajar dulu. Hah? Kalau istri dan nenek ya lain. Jadi makanya ini mau urusan masih muda. Ya gimana? Makanya Pak, kenapa laki-laki kita ini laki-laki sholat itu telanjang nggak pakai daleman ya itu makruh Pak. Kenapa? Apa ya subuh mah? Subuh kita bangun makan laki-laki rata-rata bangun tidur kan bangun berdua yang masih muda ini mah yang tua lagi ya. Ya gitu. Misalkan kan makanya makruh tuh kita masih usia di bawah 40 kadang-kadang sholat nggak pakai sempak nggak pakai daleman itu tahiyat berdua mandi duluan dia makruh tuh. Guru saya begini, orang tua dulu yang sekarang usianya misalnya udah 67 tahun ya, itu orang tua dulu laki-laki jarang pakai serempak, pakai komprang ya. Zaman dulu nggak ada serempak, pakai komprang ya. Mau macu ke sawah pakai komprang, nggak pakai serempak. Macu apa gawai nggak ada pakai serempak, pakai komprang doang. Maka orang tua dulu panjang gede-gede kata gitu, katanya tuh. Karena gerak dia pak, ya karena gerak. Ya, katanya karena gerak, jadi berkembang. Bocah sekarang dari SDG udah pakai serempak, jadi berungkut deh. Jadi berungkut pendek kecil. Kata guru saya begitu pak. Pak coba waktu kadang-kadang orang tua dulu kan ya pak ya. Pakai kolor teh dipakai pas sholat dibuka karena masih ditaruh kalau di lostar gitu ya lostar gitu. Kalau sujud kan menjindol kadang kalau saya iseng mah iseng masya Allah. Tuh. Oh sampai segitunya pak, segitunya artinya apa? Jangan mempersulit sholat biar bagaimana caranya biar sholatnya benar khusyuk. Hal itu udah kerjain dulu, mau apa silakan, tapi jangan terlalu, jangan sampai habis makan ngerokok dulu, ngopi jangan, asal tahu waktu. Yang saya itu duduk makan, habis makan ngerokok, ngopi tongkong, ini yang salah. Tuh, makanya ketika kita udah makan nggak lapar. Tapi ada makan yang diinginkan oleh kita, mematap apapun bentuknya, daripada kita pikiran sholat ke makanan, udah makan dulu, sikat dulu, selesai baru. Cuman dianjurkan berkumur agar tidak ada rasa dalam mulut kita. Kalau kurba udhi wakat tauqi fi so'im ta'im asolil jima itu walaupun untuk jima huduril hailati tapi halal tadi kita udah wudhu udah mau sholat bini keluar pisang pakai anduk terangsang kita halal bagi kita masih sikat nggak apa-apa. Ya yang udah 50 sama pengampai baik.
Laki itu ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada yang susah hidup. Ya, laki pun Pak dipandang hidup itu di bawah usia 30. Ada pegang hidup, dipegang berhidup. Ada udah fungsi dipegang susah hidup. Udah keplok hidup. Masya Allah. Wahadiya asyaroha man golabau nang yang ke-11-nya orang yang sudah kelidih ngantuk, orang bisa ngantuk ngantuk banget gitu, udah ngantuk banget, waktu udah masuk tapi ngantuk banget nih. Tidur dulu Pak. Orang ngantuk maka mual ada obatnya kerja tidur. Saya kadang-kadang kalau lagi mau ini misalkan saya kan kalau dia tuh ngasih istighfar sholat cuma misalkan saya istighfar 1000 astagfirullah pas sudah 1000 ke sholat nih misal masalah itu kalau karena ngantuk lari ke istighfar lagi. Makanya orang ngantuk Pak nggak ada obatnya kecuali tidur. Bapak sholat Allah mual bener makanya tidur dulu jangan sampai ngaco Pak. Masya Allah saking capeknya saya habis acara, saking capeknya terus tausiah, habis tausiah suruh doa, ngelenjap sebentar Pak, itu baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Fatihah yang dibaca, ke doa. Kenapa? Kan tadi saking ngantuk mah bener, apalagi bawa motor ngantuk, mending tidur dulu Pak. Banyak orang kecelakaan di mobil, di motor itu karena ngantuk. Masya Allah. Masa kalau pulang di sini nih, pulang dari sini ngantuk, semua kayak orang gila Pak. Solawatan dewek di motor, nyanyi dewek motor, biar dia ngantuk. Nah ngantuk udah tidur dulu guys sebentar, jangan sampai kita bacaan terganggu karena ngantuk kita. Jangan sampai kita batal karena ngantuk kita. Nanya Allahu Akbar, makmum kita nih, batal sholat. Bapak makmum Allahu Akbar. Kalau makmum kan banyak diamnya. Imam baca Fatihah, kita diem. Ya. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin ya. Batal lah diri teman banyak. Makanya udah tidur dulu. Tapi tidurnya jangan kira-kira atau. Nah ini artinya apa Pak? Artinya Allah agama memperingan kepada kita. Memperingan kepada kita, silakan. Jangan dipersulit agama. Justru ketika kita mempersulit, kita sendiri yang sulit. Dan sampai bahkan Bapak kemana-mana pakaian kotor, silakan sholat dulu. Sholat jangan itu artinya sholat nggak ada alasan untuk ditinggal, nggak ada. Nggak ada alasan tinggal, mau sakit masih wajib sholat. Nggak bisa duduk, nggak bisa duduk tiduran. Itu sholat Pak. Bapak kemana-mana silakan sholat. Apapun keadaan sholat udah. Masih doyan judi, doyan maksiat, udah sholat. Siapa tahu gara-gara sholat nanti judi maksiat itu terhilangkan. Kenapa? Ujung sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat mah jangan pernah tinggal. Mau capek mulu, banyak duit, lagi sakit kayak. Apalagi sakit mah. Jangan sampai kita gara-gara pilek sehari, sholat kayak 3 hari. Banyak Pak di kampung kita. Cuman gara-gara meriang. Ditanya malakinya, Neng nggak sholat? Enggak. Emang kenapa? Meriang. Takut air. Cuma meriang, takut air. Nggak sholat. Besoknya karena kebiasaan nggak sholat, jadi nggak sholat 2 hari. Sedangkan orang yang meninggal sholat sekali saja, sengaja meninggalkan sholat, dibayar 70 kali haji. Bapak mabrur hajinya. Belum tentu kebayar. Mau kebayar. Sholat mah. Makanya tuh ini saking murahnya, gampangnya, jangan tidak sulitnya sholat, apapun keadaannya. Kadang-kadang cuma di angkot satu, sholat libur. Cuma punya sawah sepetak, sholat perek. Mentang-mentang cuma sepetak, sholat
berhari-hari Bu, naudzubillah Pak. Sebanyak apapun duit kita mual bisa nolong kita. Sebagus apapun rumah kita mual bisa nolong kita. Setinggi apapun pangkat jabatan kita mual bisa nolong kita mual. Kata mual Pak. Kenapa? Emang malaikat nggak doyan duit. Kalau malaikat doyan duit, tekor kita miskin. Bapak nggak punya duit, malaikat doyan duit lah, tekor kita Pak. Mau nyokong pakai apa? Untung malaikat nggak doyan duit. Kita bisa ibadah dengan hati, dengan keikhlasan kita, mukhlishina lahuddin. Jangan pernah menganggap enteng tentang sholat. Jangankan wajibnya, sunnah jaga. Sunnahnya jangan pernah. Cuma sholat sunnah itu. Ketika kita berani menganggap sepele sholat sunnah, maka akan terbiasa menganggap sepele sholat wajib. Maka sholat mah udah, mau sholat apa aja, jangan kecil. Kalaupun kita lagi awang baik, ini mah udah beres. Sunnah, maka sunnah kalau kata guru Sima, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kenapa? Belum tentu balik lagi. Bapak meninggalkan ba'diyah dohor, ditinggalkan oleh kita. Pada sempat, pada waktu ditinggalkan. Emang gak dosa, tapi hari itu wah tentu balik lagi, besok belum tentu ketemu. Tuh. Makanya jangan pernah menganggap enteng tentang ibadah. Sesunah apapun ibadah, jangan pernah dianggap sepele, dianggap enteng. Mudah-mudahan ini baru 11 yang kita sampaikan. Mudah-mudahan artinya kita bisa memperhatikan, bisa memperbaiki amalia ibadah kita. Makanya walaupun kita sholat khusyuk, doa Pak. Robbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terima sholat saya walaupun gak khusyuk. Emang sholat saya gak khusyuk, bacaan gak pasah ya Allah, gak pernah tumanina, tapi terima ya Allah sholat itu. Robbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Gitu baca. Itu barangkali Pak masih ada waktu sedikit untuk ngobrol diskusi dah. Hanya udah tentang ayat masjid yang datang dari masjid kan disunahkan kalau tahiyat ke masjid. Nah, tapi waktu itu udah pas 31 menit mepet. Begitu kita datang baru kita kalau muadzin udah aja. Itu lebih bagusnya terusin sholat atau kita nunggu setelah selesai aja. Maka yang sama ini, ketika kita lihat waktu sebentar lagi, terus orang udah sholat tinggal yang tahiyat akhir. Ya, ada orang udah sholat cuma lagi tahiyat akhir. Kita belum nyampe waktunya 1 menit, meninggal sholat. Kalaupun sholat kita apa mengganggu orang, mau komat, oke satu lagi, kalau kita udah sudah datang lagi. Makanya, iya, makanya lihat kondisi. Kalau orang sudah nggak ada yang sholat, bertahiyatul masjid doang, udah yang sholat baca dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, 3 kali itu pengganti. Karena ada jamaah yang belum datang langsung jam, pokoknya nggak tahu deh. Kalau pada tahu, memang udah aja ya Pak. Muadzin langsung aja. Kan kopi ya itu apa? Tahiyatul masjid itu namanya. Iya, makanya tadi ketika kita kan yang lain mah udah selesai, waktu tinggal semenit kita apa kalau kita sholat cuma 1 menit itu terburu-buru. Wah bener, Bapak mah saya ini kan langsung lagi lompat mau bener, wah terburu-buru. Kenapa? Yang sudah selesai, imam sudah ada, komat cuma nunggu kita, nah kita dosa jadinya apa mengganggu orang, waktu udah habis. Makanya tadi ketika waktu cuma 1 menit lagi udah masuk masjid, diri baca tasbih penggantinya. Artinya coba kalau kita nerusin apa komat, orang udah masa sholat komat baik, berarti dia. Jadi si muadzin yang komat dengan orang yang sholat kan baru takbir, ini orang komat. Jadi nanti yang sholat itu nggak si muadzin, lu nggak tahu boleh sholat, lu nggak niat boleh sholat. Jadi masalah, makanya tadi daripada cuma waktu 1 menit orang sudah nggak sholat, hari ini cuma tahiyat akhir udah yang sholat diri deh. Saya mah begitu Pak, walaupun cuma 2 menit nih, 2 menit kan 2 menit itu
subhanallah alhamdulillah baca penggantinya. Daripada kita tadi sholat Allahu Akbar bacaan mau bener, sholat terburu-buru mau bener. Mending kita udah kalau pengen tahiyat masjid datangnya. Berarti yang kalau pengen tahiyat masjid, Bapak nih ada misalnya maghrib jam 6 kurang 5 misalkan. Udah begitu jam 6 kurang 5 datang masjid. Bapak tahiyatul masjid bisa qobliyah, bisa itikaf. Tuh, maaf Pak, Bapak itikaf nih. Masuk tadi jam belum maghrib nih. Udah tahiyatul masjid duduk nungguin adzan atau nungguin jamaah. Duduk itikaf. Nah, itikaf Pak ya, masjid. Walaupun Bapak sholat itu dianggap itikaf, sebagai ibadah. Tuh. Walaupun sholat enggak duduk ibadah masanya. Sholat qobliyahnya ini masih dinilai itikaf. Makanya datangnya usahakan kalau pengen tahiyatul masjid usahakan sebelum adzan. Ya awal itu. Makanya sama di masjid saya di kampung begitu udah apa namanya tet udah komat, udah masih banyak bagian. Artinya biarin ngasih pelajarannya. Ustaz masih banyak orang, makanya kalau pengen waktunya jangan nungguin mau komat baru nyampe. Tuh, kebiasaan tuh Pak, kebiasaan nungguin, orang udah selesai semua. Jadi masuk pada luar Pak, adzan pada ngobrol. Tuh, bukannya wudhu, datang masjid emang sebelum adzan Pak. Cuma pas adzan bisa baik, pas kau mau komat baru barbik. Wah komat, biar dimarake. Ya artinya apa? Pelajar atau udah di masjid mah wudhu, datang masjid, ayo ke masjid duduk apa lu mau ngobrol baik. Tuh. Mau di kampus begitu Pak. Saya Ustaz, ini bicara masalah kita, masalah sholat. Banyak faktor di mana kita ini susah fokus sholat. Ya, baik masalah pikiran, masalah hati, dan juga masalah lingkungan. Namanya nangis di masjid, kita nggak fokus. Bahwa saat terfokus itu kan kita sudah fokus, tidak mendengar rasa kita benar-benar fokus, ya kan? Namanya fokus kan gitu Ustaz. Nah, untuk mencapai titik fokus itu bagaimana? Nah, kalau kita nggak fokus, bagaimana dengan sholat kita ini sah apa tidaknya? Selain daripada sholat yang masuk kata tadi, apakah cukup dengan hanya mengucapkan astagfirullahaladzim aja ketika kami sholat? Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Untungnya khusyuk itu tidak termasuk rukun. Untungnya khusyuk tidak termasuk rukun. Kalau khusyuk dimasukin ke dalam rukun, maaf, moral kita misalnya untuk mau bisa. Makanya minimal kedekat Allah. Ini bayangkan kita sedang sholat, minimal takbir. Makanya kenapa kalau sholat itu baca ya muqallibal qulubi sabbit qalbi, salah satunya sebelum sholat Bapak ini baca ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu wa idan Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit itu tetapkan hati saya di sholat tetap dari mana-mana. Kedua baca A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kenapa? Ini salah satu trik untuk mendatang khusyuan. Sudah baca ya muqallibal qulub, sudah baca An-Nas, tapi maklum Pak, dan di kita itu sholat banyak anak-anak. Di sini dikit Pak. Bapak kalau datang ke masjid tempat saya ngajar di kampung, itu banyak anak-anaknya daripada bapak-bapaknya. Bapaknya 10, anaknya 30. Tuh. Bapaknya kita sholat dia pentas ini anak bapak. Kalau kita ngomel kan salah juga. Tuh. Makanya susah untuk khusyuk minimal tadi. Tuh. Minimal kita sholat dari takbir Allah, biarin lama Allahnya, konsentrasi Allah sejak sholat maghrib 3 rakaat. Bayangkan kita sedang melaksanakan sholat minimal itu. Setelah itu baru kita tadi emang kalau kita berusaha khusyuk di kita itu banyak faktor yang tidak memungkinkan. Kan saya pernah cerita Imam Ali itu disuruh sholat. Ali kamu sholat 2 rakaat,
Kalau husu ini hadiah sorban yang hijau, kalau nggak husu yang merah. Kamu pilih yang merah apa yang hijau. Ali sholat Allahu Akbar. Rakaat pertama husu. Orang kedua Allahu Akbar. Sorban bau sama merah apa yang biru ya? Kayaknya kalau hijau mah pantesan hijau saya pakai ini tuh. Artinya itu sekelas Ali Pak. Tuh, ya. Sekelas Ali pun begitu. Apalagi kita yang sholatnya banyak anak-anak. Jangan di kita Pak di sini. Maaf, Bapak belajar sholat di rumah sendiri. Tahajud ke sholat apa silakan. Sulit untuk kita. Kenapa? Banyak faktor pikiran, makanan, dah banyak faktor dah yang menikusa. Makanya untungnya khusyuk bukan rukun sholat. Yang sholat tadi kita yang penting mah suci, bersih, rukun sujud benar itu Pak. Barangkali Pak, itu barangkali kajian kita malam ini mudah-mudahan punya hikmah dan manfaatnya sehingga kita makin baik ibadah kita. Walaupun khusyuk, maaf tadi, kalau khusyuk emang untuk khusyuk mah susah Pak, sulit untuk khusyuk. Kenapa hati kita masih banyak bergaul campur sama orang? Selama kita masih banyak gaul sama orang, sulit untuk khusyuknya. Maka orang ulama dulu mah ujulah ke kampung, ke gunung-gunung. Kenapa? Untuk mendapatkan khusyukan, sudah tidak berinteraksi lagi dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Wa sallallahu ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan pada ada manfaatnya dan dapat kita ambil sebagai pembelajaran kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.